Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi pendidikan sebagai ilmu dan seni. Perkenalkan, nama saya Nipto Juniantari, NPM 241014. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Maharani, NPM 241013. Perkenalkan, nama saya Ayu Retisa Siti, NPM 241015. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan interaksi kompleks antara individu dengan lingkungannya. Ia bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan penanaman nilai-nilai. Proses ini melibatkan interaksi aktif antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan berasal dari kata Yunani pedagogi yang berarti bimbingan untuk anak-anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education yang berasal dari educare, berarti membawa keluar potensi yang ada dalam jiwa anak. Pendidikan melibatkan dua aspek utama, proses individual dan sosial. Pendidikan dan ilmu pengetahuan saling terkait. Pendidikan mentransfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Tujuan pendidikan adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan dilakukan melalui 3 cara, lisan, tertulis, dan perbuatan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan membantu memperluas wawasan dan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan hidup. Pendidikan mencakup objek material berupa siswa dan objek materi abstrak berupa metode dan hasil pembelajaran. Tujuan pendidikan adalah menggali dan mengembangkan potensi individu. Ilmu pengetahuan memiliki kriteria tertentu, adanya objek penelitian, penggunaan metode yang tepat, dan sistematika tertentu. Dengan demikian, pendidikan sebagai ilmu berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh wawasan dari hasil pembelajaran. Karakteristik pendidikan sebagai ilmu. Sistematis. Ilmu pendidikan memiliki sistematika yang terstruktur dengan dasar teori metode ilmiah dan data empiris untuk mengkaji fenomena pendidikan. Teruji. Pengetahuan dan teori dalam ilmu pendidikan haruslah teruji melalui penelitian dan observasi sehingga dapat diandalkan dan dipercaya. Objektif. Ilmu pendidikan berusaha untuk memahami dan menjelaskan fenomena pendidikan secara objektif berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji dan divalidasi. Kumulatif. Pengetahuan dalam ilmu pendidikan bersifat kumulatif, artinya terus berkembang dari diperkaya oleh penelitian dan temuan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pendidikan sebagai seni. Seni berasal dari bahasa Sanskerta, sani, yang berarti pemujaan dan pelayanan, serta berkaitan dengan upacara keagamaan. Menurut Padma Purhita, kata seni berasal dari bahasa Belanda, panie, dan Latin, genius, yang berarti kemampuan luar biasa sejak lahir. Di Eropa, seni dikenal sebagai art, yang merupakan media untuk melakukan kegiatan tertentu. Seni adalah ungkapan penghalaman jiwa yang diekspresikan melalui medium tertentu, mengandung nilai etis, estetis, dan kemanusiaan. Pendidikan dapat dipelajari sebagai ilmu, tetapi praktek pendidikan juga melibatkan seni. Hal ini karena pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang berada di luar ranah ilmu positif. Seorang pendidik harus memperhatikan minat dan bakat siswa. Pendidik adalah aplikasi ilmu pendidikan, namun juga merupakan seni. Pendidikan sebagai seni. Manfaat pendidikan sebagai seni ada 3, yaitu membantu pelatihan daya pikir, meningkatkan kepekaan, membangkitkan rasa siswa melalui produksi seni. Perbedaan antara seni dan ilmu terletak pada penghayatan estetis seni versus pengamatan rasional empiris ilmu.
Pendidikan sebagai seni mengacu pada kemampuan guru menggunakan metode pembelajaran kreatif dan efektif agar siswa memahami materi dengan baik. Seorang guru yang baik dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa serta membantu mereka membangun karakter yang baik. Menggabungkan aspek ilmu dan seni dalam pendidikan memberikan manfaat luar biasa bagi siswa, memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan akademis dan menjaga karir yang sukses. Komponen pendidikan sebagai siswa dibagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan mengajar yang kreatif dan inspiratif, melibatkan metode, strategi, dan teknik yang menarik, berpusat pada peserta didik, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Yang kedua, lingkungan belajar dan yang kondusif atau memotivasi, mempertimbangkan faktor estetika, sosiologis, dan sosial, menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, dan merangsang kreativitas. Yang ketiga, hubungan dan positif dan empatik antara pendidik dan peserta didik didasari rasa saling percaya, menghargai, dan mendukung, menciptakan iklim belajar yang aman dan menyenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi perbedaan pendidikan sebagai ilmu dan seni. 2 sisi mata uang yang saling melengkapi. 1. Ilmu. Fokus pada teori prinsip dan metode yang terstruktur dan teruji bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena pendidikan. 2. Seni. Fokus pada kreativitas, kebebasan, dan intuisi bertujuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membangun pengalaman belajar yang bermakna. Hubungan pendidikan sebagai ilmu dan seni. 1. Dasar teori. Pengetahuan dan teori dalam ilmu pendidikan memberikan landasan dan kerangka berpikir bagi praktik pendidikan sebagai seni. 2. Metodologi. Metode ilmiah dalam ilmu pendidikan dapat membantu pendidik dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara efektif. 3. Kreativitas. Kreativitas dalam pendidikan sebagai seni memberikan nilai tambah bagi proses pembelajaran, membuatnya lebih menarik, inspiratif, dan bermakna bagi peserta didik. 4. Evaluasi. Evaluasi dalam ilmu pendidikan dapat membantu pendidik dalam menilai hasil belajar dan mengukur efektivitas strategi pembelajaran. Implikasi pendidikan sebagai ilmu dan seni. 1. Pembelajaran yang menarik. Penerapan prinsip-prinsip ilmu pendidikan dalam metode pembelajaran yang kreatif dan inspiratif dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. 2. Pengembangan keterampilan abad 21. Pendidikan sebagai ilmu dan seni dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif. 3. Budaya sekolah yang positif. Penerapan prinsip-prinsip ilmu dan seni pendidikan dapat menciptakan budaya sekolah yang positif berpusat pada peserta didik dan mendorong kreativitas dan inovasi. Sebagai kesimpulan, pendidikan sebagai ilmu dan seni adalah 2 aspek yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Keduanya saling melengkapi dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan individu secara holistik. Dengan memahami peran masing-masing, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inspiratif. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, penting bagi kita untuk mengintegrasikan kedua aspek ini dalam praktik kita sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kami
diakhiri dengan parawa santi. Om Santi 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 Om.